Selamat pagi, Bapak. Nanti pulang sekolah kita bertemu ya. Ini ada apa namanya? Ada sedikit permasalahan yang saya hadapi dalam saya mengampu anak didik saya di kelas 10 TP1 ini. Oke, baik, Bisa Bapak. ya kira-kira? Bisa. Sekitar jam 3 ya, Pak? Oh ya baik. Jadi apa namanya? Kita bertemunya di perpustakaan aja ya Bu ya. Oh, mau di perpustakaan. Atau Oke, boleh baik. lewat ya. Ya. Nanti kalau misalnya sudah apa namanya kita mau misalnya udah pada sepi di sekolah mungkin kita online aja nggak apa-apa juga. Oh, ya. Gimana baiknya, Bapak? Silakan, saya akan ngikut ya. Oke. Nah, waktu sudah sore Bu. Eh, jadi kita bertemu secara online aja Bu ya. Oh, boleh, Bapak. Oke. Nah, jadi terima kasih nih Bu Desa sudah apa namanya sudah menyempatkan waktunya untuk membantu eh, menemukan solusi dari permasalahan saya. Oke, sekarang menurut Bapak itu apa sih yang mau Bapak selesaikan untuk hari ini? Oke. Nah, jadi gini. Jadi dari siswa yang saya hadapi di kelas 10 DP1 itu ada beberapa siswa yang tepatnya sih yang bermasalah itu ada 4 orang, tapi yang paling parah itu ada 2. Sudah beberapa kali saya ingatkan, tetapi dia tetap seolah-olah tidak memperhatikan saya. Nah, sehingga saya mendapatkan banyak keluhan dari rekan-rekan guru yang mengajar di sana. Berarti dari apa yang Bapak bilang tadi ada 4 orang ya kan Pak? Itu Iya, tidak memperhatikan Bapak. Nah sekarang maksud Bapak itu mau dibagaimanakan siswanya seperti itu? oke. Nah, jadi kalau di pelajaran yang sendiri itu siswa ini tidak bermasalah sih Bu. Tetapi ketika ada di beberapa guru yang lain itu yang memberikan respon yang kurang baik kepada siswa ini ya. Jadi mungkin Ibu bisa memberikan saya solusi untuk bagaimana sih siswa ini uh, bisa sama dia seperti pembelajaran saya. Padahal kalau dilihat seharusnya di matematika mereka bermasalah, tapi ini kebetulan di pelajaran produktif yang justru seharusnya mereka lebih senang, gitu, lebih suka. Nah tadi seperti yang Bapak bilang bahwa respon yang tidak baik itu respon yang kayak gimana maksudnya Pak? Oh, ini. Oke, baik Bu. Terima kasih. Nah, jadi respon yang kurang baik itu eh, guru-guru tersebut yang komplain ke dia itu ada 3 guru sih yang sudah masuk ke dia. Nah, guru yang pertama katanya siswa itu hadir di kelas, tetapi ketika diberikan tugas dia tidak mau mengerjakan. Nah, Ki- kemudian guru yang kedua dia hadir pada saat ulangan, tetapi dia tidak ikut menjawab ulangan dan tidak mengumpulkan hasilnya. Dan guru ketiga, katanya siswa ini selalu apa? Padahal setelah saya konfirmasi pada siswa ini dia selalu hadir. Cuman memang dia kadang-kadang terlambat 5 menit, kemudian 2 menit seperti itu. Berarti masalah yang dihadapi itu terlambat 5 menit tapi dia tetap hadir seperti itu. Bapak juga Ya, sudah benar. mengkonfirmasi kan? Nah, sekarang setelah Bapak yang konfirmasi kepada siswa, apakah sudah juga mengkonfirmasi kepada gurunya tersebut? Nah, apa namanya? Nah, kepada gurunya sempat saya konfirmasi bahwa kenapa sih di pelajaran saya dia aman-aman saja gitu. Kemudian apa namanya? Guru itu menyampaikan, oh ya karena bapak baliknya makanya bapak selalu dihormati karena bapak dapat ditakuti. Tetapi dia jawabnya seperti itu karena di kelas lain juga
juga yang aku bukan di wali kelas itu eh, ada guru lain mereka bermasalah, tapi pada pelajaran saya tidak gitu. Nah, mungkin apa yang bisa saya sarankan kepada rekan-rekan guru itu atau kepada siswanya mungkin? Seperti ini, apakah dari apa yang Bapak katakan tadi kan, di pelajaran Bapak dia rajin, dia fokus seperti itu. Sekarang di guru yang lain tidak fokus seperti itu kan Bapak bilang tadi. Nah, sekarang Ya, benar. coba Bapak gali, apakah sudah Bapak gali antara siswa dengan guru, apa sih sebenarnya masalah yang terjadi di sana seperti itu. Ya, oke. Eh, nah, mungkin akan saya coba kembali, tapi yang waktu ini karena mungkin saya hadapkan antara guru dan siswa, jadi siswanya tidak mau mungkin tidak mau fair dia bilangnya. Artinya seperti apa sih permasalahannya? Nah, tetapi ada sedikit celetukan dari dua siswa itu, dia bilangnya saya bosan di kelas Pak. Kemudian tugasnya terlalu banyak Pak. Itu dia bilangnya. Nah, bosannya itu seperti apa ya Pak? Nah, itu dah. Kayaknya dia apa namanya eh, diberikan tugas tapi tanpa instruksi di awal gitu. Nah, tanpa instruksi di awal, kemudian sehingga mereka rasanya bosan jadinya. Apakah mereka memang di kurikulum merdeka kan memang istilahnya siswa yang menggali sendiri, tetapi kalau dilepaskan seperti itu mungkin juga siswa terlalu apa namanya merasa terlalu berat mungkin, sehingga mereka seperti seolah-olah seperti pasrah gitu ya, jadi tidak mau mengerjakan tugas jadinya. Itu yang dia bilang. Dari Nah, pihak dari siswa juga. Oke, dari yang Bapak bilang tadi, yang pertama kemungkinan katanya gara-gara siswa dengan gurunya dipertemukan secara langsung. Nah, kira-kira Ya. masih efektif nggak itu dilakukan kalau menurut Bapak? Nah, kalau setelah mendapatkan respon yang kemarin itu karena masih siswanya seperti itu, jadi menurut dia belum efektif. Nah, belum efektif. Nah, Lalu, makanya ya belum efektif. Nah, kira-kira mungkin ibu punya solusi nggak untuk saya? Bagaimana sih saya menghadapi siswa ataupun gurunya mungkin yang bisa saya berikan istilahnya masukan sehingga pembelajarannya jadi lebih menarik terhadap siswa dan siswanya mau mengikuti pembelajaran dengan baik. nah, selain dari siswa tadi karena dipertemukan mungkin ya, karena dipertemukan kedua belah pihak, lalu Bapak bilang mungkin siswanya agak malu atau agak takut langsung mengutarakan seperti itu. Dan selain itu di sisi yang lain, eh, gurunya ya Bapak bilang tadi bahwa memberikan tugas tanpa instruksi yang jelas. Nah, sekarang menurut Bapak, kira-kira apa sih yang harus Bapak lakukan atau Bapak inginkan agar siswa tersebut dan guru tersebut bisa saling connect lah istilahnya. Kalau kita kan kalau memang sudah dalam, apalagi dalam matematika ya, kalau kita matematika kalau antara guru dan murid sudah saling connect, sudah tidak ada miskomunikasi, otomatis kan belajar pun lebih gampang jadinya. Nah, seperti apa yang Bapak inginkan seperti itu? Nah, oke. Nah, jadi yang harapkan mungkin guru tersebut merubah cara mengajarnya. Setelah dianalisis kan ternyata di setiap kelas bermasalah karena guru tersebut sempat juga menyampaikan ke Tiang ini terjadi tidak hanya di kelas Bapak. Oh, berarti setelah Tiang analisis sendiri juga, tapi karena beliau agak senior lah dari saya, makanya ya kurang berani lah saya langsung memberikan masukan seperti itu seolah-olah saya sudah sempurna mengajarnya. Tetapi setelah melihat apa namanya pendapat dari guru itu, ya mungkin saja bisa saya berikan masukan sehingga mungkin bisa sedikit bergeser cara pembelajarannya, di tengah-tengahnya diselingi dengan ice breaking, kemudian di awalnya juga, kemudian menemukan
menemukan respon daripada siswa. Guru tidak hanya menuntut tugas akhir saja, yang terjadi itu yang lihat harus dikumpulkan, tetapi guru tidak melihat prosesnya, tidak mau tahu prosesnya gitu. Itu yang lihat sementara gitu. Oh, seperti Apakah itu. apakah kira-kira kalau yang lakukan seperti itu mudah-mudahan bisa mengubah situasi yang sebelumnya istilahnya tidak kondusif menjadi lebih efektif seperti itu. Berarti dari apa yang Bapak bilang, kan Bapak punya rencana, misalkan memberikan solusi dengan apa itu namanya, memberikan ice breaking atau apalah itu di dalam kelas, yang penting tidak selalu terfokus pada tugas akhir. Nah, rencananya itu seperti apa ya Pak untuk jelasnya? Oke. Nah, jadi ini yang contohkan di pembelajaran dia. Jadi Bu, mungkin tapi karena selisih durasi mengajarnya yang beda, guru tersebut yang paling bermasalah itu dia mengajarnya full 6 jam gitu. Full 6 jam pada satu pertemuan. Tapi dia hanya memberikan materi sedikit di awal, nggak sampai 1 jam pelajaran, kemudian tugas langsung siswanya. Nah kan gitu, itu yang dia lakukan. Nah mungkin di sananya yang akan sarankan bagaimana kalau pertamanya diberikan istilahnya siswa yang dulu menggali, setelah siswa menggali gurunya memberikan istilahnya materi tambahan. Setelah siswanya menggali itu kalau ada yang kurang tepat diluruskan, kalau yang sudah sudah tepat dikuatkan, nah seperti itu. Nah kemudian sehingga waktu 6 jam itu tidak fokus siswanya hanya mengerjakan tugas. Jadi awal dia sudah punya bayangan, jadi kayak mulai dari diri dia kan seperti itu. Mungkin itu yang akan dia sarankan. Jadi sarankan siswa dulu menggali materinya, misalnya katakanlah apa di produktif misalnya tentang makanan, kan TB misalnya, oh jenis makanan Indonesia gitu misalnya, silakan siswa yang menggali dikumpulkan. Ternyata mungkin saja ada beberapa makanan yang dianggap siswa itu ternyata masakan Indonesia tapi bukan kan gitu. Jadi kita guru meluruskan, oh ini sebenarnya udah diadopsi dari luar gitu, bukan khas Indonesia sebenarnya kan seperti itu misalnya. Nah sehingga pembelajaran tidak monoton hanya tugas gitu. Itu yang rencana dia gitu ya. Nah, itu kan baru rencana ke guru, Pak. Nah, kalau bagaimana untuk rencana ke muridnya sendiri? Nah, kalau ke muridnya, padahal sudah pernah dia ngomong tadi, kalau bisa ya, jadi setiap pelajaran yang kamu ikuti, apalagi ini produktif, kamu ada di SMK, sebenarnya harus kamu lebih condong ditekuni kan produktifnya karena kita berada di SMK, tetapi tidak juga mengabaikan pelajaran yang lain. Tapi justru kamu bermasalahnya di produktif gitu. Tujuan kamu sih sudah benar, kamu cari jurusan ini gitu. Tapi dia bilangnya sudah yang sebelumnya gitu. Nah sekarang mungkin dia akan akan tambah lagi, yaitu dengan menanyakan bagaimana sih. Nah mungkin gurunya sudah disarankan seperti tadi kan, ya sudah bagus gurunya. Ternyata pada pelaksanaan mungkin saja siswa tidak nyaman, di mananya tidak nyaman. Itu yang akan yang tanyakan ke siswa yang bermasalah. Kalau yang tidak bermasalah kan berarti mereka sudah merasa nyaman sehingga mengikuti pelajaran dengan baik dan sampai tuntas. Nah, sekarang kalau untuk murid tadi Bapak bilang akan menanyakan secara langsung. Lalu untuk guru mungkin akan memberikan solusi dengan menampilkan pembelajaran yang inovatif, misalnya dengan menggunakan ice breaking atau dengan yang lainnya. Nah, kira-kira dari rencana Bapak itu, apakah ada rekan kerja yang bisa membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut, Pak? Nah, oke. Kalau kami di tingkat di SMK itu ada rekan kerja yang bisa diajak sebenarnya, yaitu guru BK. Dan guru BK sudah pernah sih berkolaborasi, tetapi sampai saat ini belum berhasil karena mungkin saja yang guru BK itu baru ke siswa aja yang dimarahkan.
terus siswanya yang salah gitu, tanpa melihat penyebab daripada kesalahan siswa itu yang terjadi. Makanya mungkin saja seperti seolah-olah jadinya semakin parah jadinya siswanya, karena terus ini dilakukan dianggap salah, itu dilakukan dianggap salah gitu. Guru BK menyalahkan, guru mapelnya menyalahkan, tetapi ada guru yang lain tidak mempermasalahkan kelakuannya dia, karena memang di pelajaran yang menurut dia tidak bermasalah siswa itu gitu. Nah, berarti dari apa yang Bapak paparkan itu kira-kira ada hal lain nggak yang bisa Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Nah, waktu ini sempat yang berbicara dengan guru BK, karena kan sebelumnya kita sudah sempat juga mempelajari materi di modul-modul sebelumnya itu tentang bagaimana sih kita menuntut murid, dan kita jangan flashback ke permasalahan sebelumnya. Sudah pernah saya sampaikan ke guru BK-nya, tetapi guru BK-nya selalu mencari track record siswa, padahal menurut dia siswa saat ini dengan kelakuan dia yang sebelumnya itu belum tentu berpengaruh gitu. Jadi jangan kita istilahnya menjudge siswanya seperti itu gitu. Pernah dia sampaikan seperti itu, tapi guru BK-nya bilang enggak, buktinya dia tetap seperti itu gitu. Jadi kan siswanya merasa masih berago becap, buat apa kita rubah, itu mungkin yang dia lihat gitu. Nah, berarti kalau seperti itu apakah masih bisa guru BK itu membantu Bapak kira-kira? Nah, kalau dia lihat, kalau permasalahan itu berarti dia harus memponceng dua jadinya gitu ya. Kalau dia minta bantuan ke guru BK, nah makanya mungkin saja Niki tidak dia lakukan bantuan ke rekan yang lain, mungkin dia coba dulu yang dengan cara yang dengan guru mapel itu yang bermasalah saja dulu. Oke, berarti sekarang kira-kira kapan sih Bapak mau melakukan hal tersebut? Nah, karena kebetulan guru produktif ini ngajarnya Senin dan Selasa. Nah, jadi saya akan bertemu dengan gurunya ini Senin. Hari Senin ya. Senin, dan kebetulan saya juga ngajar. Ya, Oke, kalau untuk siswanya bagaimana, Pak? Rencananya setelah bertemu dengan gurunya, menemukan titik terang, baru saya sarankan ke siswanya apa yang harus mereka lakukan dalam kelas sehingga tidak dipermasalahkan oleh gurunya. Oke, seperti itu. Berarti kira-kira waktunya itu ya rentannya cukup nggak 1 hari atau mungkin 1 minggu? Atau bagaimana, Pak? Untuk pemberian sarannya atau istilahnya menggali informasi dan menyarankan itu cukup 1 hari. Cuman untuk melihat hasilnya itu ya butuh 1 minggu. Karena guru tersebut ngajarnya 2 kali kan. Mungkin saja dari Senin kita awasi mereka baik-baik saja, tapi dari pertemuan berikutnya lagi gitu, kurang tahu. Jadi makanya 1 minggu seperti itu. Oke, berarti dari percakapan kita tadi, Pak, karena kira-kira apa sih yang Bapak peroleh untuk menyelesaikan masalah yang Bapak sebutkan tadi antara siswa dengan muridnya ketika dia tidak fokus dalam pembelajaran guru yang lain, sedangkan dalam pembelajaran Bapak dia masih fokus, seperti itu. Oke, nah setelah yang berbicara dengan Bu Desa, akhirnya dia tercerah karena ternyata setelah digali berarti kita harus bertemu dengan kedua yang bermasalah, dan ternyata mungkin saja karena siswa itu tidak bermasalah di semua mapel, berarti kan mungkin saja memang guru itu yang bermasalah. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi karena kita sesama rekan dan sejawat, mudah-mudahan tidak terjadi hal itu. Tetapi saya akan berusaha, walaupun rekan saya yang senior, jadi tetap saya akan berusaha memberikan saran dengan cara yang sopan, jadi dengan cara yang hormat lah. Tidak artinya kalau saya kan nggak masalah, kok ibu bermasalah sendiri gitu. Itu misalnya tidak seperti itu yang akan saya lakukan, tapi coba kalau yang saya lakukan seperti ini, artinya bukan sih yang saya lakukan sudah sempurna, tapi bagaimana kalau ibu yang coba, mudah-mudahan berhasil kan gitu jadinya. Itu yang saya temukan setelah berdiskusi dengan.
Baik, berarti dalam kan hari Senin Bapak kira-kira untuk menghubungi gurunya atau berbicara secara langsung dengan gurunya. Nah, gimana sih saya itu bisa tahu atau kita itu bisa tahu progres yang Bapak lakukan? Nah, oke. Nah, jadi progresnya itu eh, saya akan minta setelah saya berbicara dengan gurunya, yang mungkin saya akan minta pendapat dari, karena di sana kan kebetulan saya sebagai wali kan, jadi saya punya channel pengurus ada 5, kemudian ada juga siswa-siswa yang lain untuk istilahnya memberikan umpan balik terhadap cara pengajaran yang telah dilakukan guru, sehingga mungkin saja teman-teman yang lain itu juga mempermasalahkan sebenarnya, tapi dia nggak melakukan hal yang membuat gurunya masalah gitu. Sehingga gurunya bilang oke oke saja pada yang lain, tapi ternyata di dalam hatinya tidak oke oke saja. Nah, jadi coba yang akan lakukan hal itu. Baik, kalau gitu agar saya juga tahu bagaimana progres yang terjadi setelah Bapak melakukan hal tersebut, kira-kira kita akan bisa bertemu lagi minggu depan atau bagaimana? Ya, nah kita akan bertemu lagi minggu depan. Nah, selain itu dia akan share link untuk apa namanya, hasil refleksi kegiatan mengajar guru itu yang diberikan komentar oleh siswa-siswa tiang yang ada di kelas itu. Mudah-mudahan sudah ada perkembangan Oke, bagus. perkembangan yang lebih baik dan seperti itu. Baik Bapak, jadi minggu depan kita ketemu lagi, sekalian kita bahas tugas-tugas yang lain ya Pak ya. Oke, baik Ibu. Terima kasih ya Ibu. Jadi saya sudah mulai ringan nih, ini apa namanya, pikirannya ya sudah mulai tercerahkan lah. Karena sebelumnya saya merasa setiap ketemu dengan guru itu dia ngomongnya, oh siswa bapak ini bermasalah terus gitu. Seolah-olah saya tidak bisa apa namanya, mendidik mereka lah, membimbing mereka sehingga bisa mengikut belajar dengan baik. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Mohon maaf ini mengganggu. Baik Bapak, terima kasih kembali. Semoga bermanfaat ya Pak. Mari kita pulang hari ini. Kita ketemu minggu depan sambil buat tugas yang lain ya. Sambil mungkin bisa ngemil camilan yang enak. Ya, terima kasih Bu. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa. Terima kasih.